Hai juga. Ih, kalian pas banget sih. Keren deh. Sumpah. Hebat. Siapa yang masih inget jadwal? Enggak sih, aku sebenarnya nggak ada jadwal pasti. Cuma kan kemarin tuh aku bilang ya mau live. Makasih ya. Keren banget dah. Aku tepat waktu juga loh BTW. On time lah. Udah ada jamnya masalahnya. Kalau biasa kan aku cuma bilang kayak ayo live gitu. Terus kayak nggak tahu live-nya jam berapa ujung-ujungnya. Tapi kalau ini on time. Hai juga. Sumpah, tau gak sih? Aku tuh bahkan tadi kayak aku siap-siap kayak 2 jam yang lalu. Karena aku takut telat mulainya. Karena aku udah bilang kan jam 4 ya. Dan kalau misalnya agak lewat tuh kayak gak enak gitu loh. Jadinya aku gitu. Wait. Aku sudah menyiapkan sesuatu loh BTW. Ntar ya aku ambil. Ngasih dulu di sebelah aku sebenarnya, tapi aku kayak ntar tunggu ramean. Tunggu ramean baru aku ambil ininya. Ya lagi. Oke, masih banyak yang ingat gitu ya. Aduh. Kan kangen, makasih ya. Aku juga kangen sumpah. Aku kangen suasana live sumpah. Terima kasih Onil. Oh my god, makasih ya Mas Batangnya. Saya juga. Aduh, udah lama banget. Sumpah, aneh tau. Aku tuh tadi kayak aduh, nanti aku awkward ya kalau live ya. Apa aku akan bisa menjadi yappers lagi? Apa aku bisa yaps lagi? Jadi aku kayak kepikiran gitu. Tapi udah pasti bisa gak sih? Sorry banget, tapi udah pasti bisa. Ini tuh namanya bakat dalam diri, jadi nggak mungkin nggak bisa yap. Jadi kayak there's no way. Oke, agak bindeng gitu ya suaranya. Kalian tau gak sih? Sorry kenceng banget. Kalian tau gak sih? Kan aku kan sambil nunggu yang lain ya. Kan tadi aku habis nge-scroll TikTok. Nge-scroll TikTok. Terus aku kayak ngeliat satu klip yang jadi Nina lagi live kan. Terus Nina tuh baca komen, katanya Arali pilek gitu kan. Terus dia ngomong kan, tapi kayak nggak gitu kenceng suaranya. Terus Nala kayak mikir, hah? Terus Nina bilang kayak sama kayak aku pilek gitu kan. Terus kata Nala kayak mikir kayak apa ya maksudnya ya. Terus ternyata pilot itu lucu banget sumpah. Aku baru pertama kali ngeliat clip itu, tapi itu lucu banget. Sumpah itu lucu banget. So funny. Tahu ya kan? Terima kasih Zed Mas Batangnya. Tuibon, oh iya, ngomongin Tuibon kan kemarin aku udah bikin Tuibon ya, tapi aku nggak jadi pakai Tuibon because ada alasan kenapa aku nggak jadi pakai Tuibon guys. Karena kan sekarang kita udah ada Tuibon ya. Aku jadi kayak berpikir kalau misalnya aku bikin Tuibon tuh kayak buat apa, kita udah ada Tuibon gitu. So aku kayak gak ini aja sih. Terima kasih Kak Santos, Mas Batangnya. Kita pakai Tuibon yang udah ada aja ya guys. Tuibon yang sekarang udah bagus banget loh. Aku suka banget Tuibon Team Passion, Dream sama Love. Jadi kita pakai yang udah ada aja. Makanya iya begitu. Kenalan dulu karena udah lama banget ya. Ih, ada maca sekarang. Demi apa sih? Makasih udah kasih aku maca. Jiko dulu. Sumpah berasa kayak baru live lagi sumpah. Emang selama itu ya berapa lama sih guys? Kayak sebulan lebih ya, apa 2 bulan? Gak lama banget please, segitunya sih kayaknya. 1 abad. Hiperbola. Tapi kangen gak sih live sumpah? I know. Aku tahu kalian sebenarnya kangen akunya bukan live, jadi kayak ya udah bilang aja. Intinya kangen. Oke. Mana poninya? Oh nggak sih kemarin itu pas lagi off air atau apa poni aku dipendekin lagi gak tau guys, karena aku udah panjangan sebenarnya katanya udah nggak bisa diponiin
normalnya, tapi karena aku bilang aku pengen poni, akhirnya dipendekin guys. Jadi iya, poni aku dirapihin lagi gitu deh. Tapi mau ada kebanyakan gula ya? Enggak sih, dia emang selalu kayak gini. Bagaimana kita kalau kita cerita-cerita? Kita cerita-cerita apa ya? Selama di passion gimana? Aku lama banget gak cerita kan? Dan biasa aku selalu kayak ceritain hal random aja. Jadi aku pengen cobain, pengen ceritain soal passion. Kayak sambil nunggu ya, tunggu rame gitu. Jadi mari kita bercerita tentang passion. Apa ya? Cerita tentang orangnya kah? Atau terima kasih kah? Hahaha bang, sedangnya. Kalau aku coba ceritain tentang orang-orangnya kali ya. Tentang, aku kan jarang kayak cerita tentang kakak-kakaknya kan. Tapi semenjak di passion kan aku udah kegiatan bareng kakak-kakak senior kan. Jadi ya pasti lebih kenal dong, karena kan sebelumnya mungkin kayak interaksinya sedikit minim gitu kan. Sekarang kan udah pasti aktivitas selalu bareng kakak-kakak yang di passion. Jadi mari kita bercerita tentang kakak-kakak di passion. Apa ya? Review satu-satu. Oke, review satu-satu. Kakak-kakaknya aja ya, Gen 12 gak usah ya. Gak usah Gen 12 aja, Gen 12 lagi. Dari yang paling kecil kali ya, maksudnya dari makin lama makin senior gitu. Dari Kak Dena Kak Desi berarti. Kok Kak Dena Kak Desi sumpah ya, karena aku kan udah pernah berkegiatan bareng mereka berdua. Jadi terima kasih Kak Suki Jet Mas Batang ya, karena aku udah biasa berkegiatan sama mereka pas masih trainee waktu itu. Kan ada pajama Gen 11, Gen 12 yang digabung, terus kayak ada belalang juga. Jadi kan udah emang sempet berkegiatan bareng dengan jangka waktu yang cukup lama ya. Jadi rasanya menurut aku masih sama aja dan mereka masih sama baiknya guys. Kak Dena Kak Desi menurut aku sangat welcome. Aku sangat cinta mereka. Mereka tuh welcome banget, terus kayak yang terima kasih Kak Seiko transportnya. Terus selain mereka yang welcome banget, mereka juga yang kayak soft spoken sumpah guys. Se-excitednya mereka tuh nggak pernah yang teriak banget gitu loh. Jadi kayak emang soft spoken gitu loh dasarnya. Jadi kayak mereka sangatlah baik menurut aku. Terima kasih Kak Mas Batangnya. Tadi aku sampai mana sih? Kak Dena Kak Desi. Terus lanjut kedua, Kak Raisya ya. Kalau Kak Raisya tuh dia tuh ini sih guys, menurut aku ekstrovert. Terima kasih Z. Kak Raisya tuh ekstrovert menurut aku ya. Tapi aku juga sempat ngelihat sisi Kak Raisya yang cukup diam. Jadi kayak, tapi gak tau kelihatannya tuh yang kayak ekstrovert banget gitu loh. Terima kasih Kak Bayo. Katanya yang kayak ekstrovert gitu. Terus kayak gak tau Kak Raisya tuh lucu banget guys. Jadi misalnya tiba-tiba lagi tonton terus ntar dia senyum gitu kan. So kayak gemes sendiri sama Kak Raisya gitu. Jadi kayak lucu banget. Aku seneng deket-deket sama Kak Raisya karena dia tiba-tiba suka senyum sendiri gitu loh. Jadi aku kayak gitu, jadi ikutan senyum karena lucu ya gitu. Terima kasih Kak RF Durable Mas Batangnya. Ya intinya Kak Raisya lucu banget guys. Aku suka, aku senang dengan keberadaan Kak Raisya karena dia juga kalau excited tuh yang kayak excited banget. Oh iya, terus ada satu lagi, yaitu aku kan sering jalan bareng Ripka ya. Maksudnya aku sering sebelahan sama Ripka. Terima kasih Kak San XD Mas Batangnya. Aku sering secara fisikal itu ada di sebelah Ripka gitu kan, dekat sama Ripka. Terus tiba-tiba tumpeng. Makasih ya Kak Bayo, ntar aku tumpengan abis ini. Tadi aku mana? Oh ya, sama Kak Raisya. Karena aku sering dekat sama Ripka. Terima kasih Pak D Mas Batangnya. Terus mana? Kak Raisya, Ripka, yes. Terus kayak Kak Raisya tuh suka gemes sama Ripka kan. So aku juga sering yang kayak ngeliat tingkahnya Ripka yang sangat lucu itu dari dekat. Jadi yang kayak gemes sama Ripka bareng gitu loh. Jadi kayak seru menurut aku. Terus lanjut ke Kak Atin. Oh, kalau Kak Atin sebenarnya yang menurut aku jadi awalan aku ngobrol sama dia yang kayak menurut aku kayak wow, aku merasakan Kak Atin di sebelah aku. Sebelumnya juga pernah, cuman yang bener-bener kayak ngobrol banget menurut aku itu pas lagi bihunku. Jadi waktu aku sempet kayak take konten bihunku gitu-gitu. Terus ada Kak Atin. Kalau kalian tahu konten bihunku pertama aku yang aku pokoknya aku lupa lagi, pokoknya ada Kak Atin, Kak Marsha, Kak Kitty ya sama aku. Itu di hari yang itu tuh aku ngobrol sama Kak Atin kan. Terus akhirnya kita buat TikTok bareng. Nah di situ kayak kata si Kak Atin juga termasuk yang welcome banget menurut aku. Terus kayak kalau ngeliat Kak Atin tuh kayak dia keren banget gitu loh guys. Jadi kayak agak sangat keren ya, auranya sangat 1000 plus gitu. Jadi kayak
merasa kecil gitu di sebelah Kak Atin, karena Kak Atin tuh kayak auranya sangat boom gitu kalau di sebelah dia. Jadi gitu loh rasanya, kayak ampun suhu gitu. Tapi Kak Atin baik banget guys, sumpah dia selalu ngajak ngobrol hal-hal random aja. Terus dia juga yang kelihatannya apa ya, nggak tahu, kayak cheerful juga aja. Ini Kak Darox gak sih? Makasih ya Kak. Ini Kak Darox bukan? Terus lanjut sampai mana tadi? Oh iya, Kak Atin keren banget. Terus juga dia kalau misalnya di stage auranya tuh beda banget guys. Makanya aku kayak ngeliat Kak Atin tuh ampun suhu gitu, karena emang auranya tuh beda banget pas di stage. Terima kasih Pak De. Jadi kayak keren banget kan. Aku kalau ngeliat Kak Atin tuh kayak wow, respect gitu. Keren banget soalnya. So keren itu sih. Aku seneng kalau misalnya ngeliat Kak Atin di stage gitu. Emang keren banget Kak Atin, sumpah aku suka banget. Terus apa lagi ya? Oh, kalau dulu Kak Onil ya. Oke, kalau dulu Kak Onil. Sebenarnya untung aja ya kita urutin ya guys. Kalau nggak aku kayak bakal keacak deh. Aku nggak bakal tahu semuanya. Kalau dulu Kak Onil. Kalau dulu kali ya. Kalau dulu, sumpah, aku kan pernah. Aduh, aku lupa pas kapan ya. Aku lupa guys, waktu itu pas yang pas vokal Queen tuh. Enggak sih, sebenarnya bukan di situ sih. Tapi aku lupa, pokoknya aku sempat ada interaksi sama Kak Lulu gitu. Sebelum tim-timan ini aku udah diinteraksi, cuman aku lupa kapan. Dan emang dari waktu itu juga aku udah ngerasa kayak Kak Lulu tuh kayak baik banget dan mudah aja untuk di-approach gitu. Dia yang kayak sangat mudah untuk diajak ngobrol. Jadi pas itu tuh aku udah ngerasa kayak oh, Kak Lulu baik banget gitu. Terus setelah masuk tim pun malah aku jadi kayak memperkuat statement aku kalau Kak Lulu tuh ramah itu gitu. Karena pas lagi di Passion waktu itu sempat pas mau Sonichi kan, terus gak tau kita ngomongin hal random aja, tiba-tiba kalau lu nyeletuk gini terus aku kayak ngelanjutin, terus akhirnya kita kayak oh iya, kayak lanjut terus aja gitu, random. Jadi kayak seru aja. Kalau lu tuh baik banget sumpah, kayak bener-bener kayak ya sangat ramah. Cuman kadang aku suka kaget kalau tiba-tiba misalnya lagi diem kan, lagi latihan off air kemarin itu beberapa kali. Iya, yang pas buat Surabaya sama buat Ayan itu kan latihan off air kan. Terus ada Kak Lulu sama Kak Raisya dua-duanya. Terus ada Levi juga kan. Terus aku kebanyakan di sebelah Kak Raisya gitu. Terus pas lagi City Lights tuh aku di sebelah Kak Raisya juga. Jadi kayak tiba-tiba tuh aku paling nggak nyadar guys. Aku kayak lagi latihan terus tiba-tiba aku ngeliat ke arah Kak Lulu karena kayak merasa ada yang melihat gitu kan. Terus aku kayak udah ngeliatin kayak gitu deh, kayak pura-pura marah gitu loh. Jadi aku kayak tiba-tiba gitu. Jadi kadang suka tiba-tiba kayak gitu, random sumpah. Ini bahkan pas lagi kegiatan pun tuh kayak gitu guys. Jadi bukan cuma di stage doang. Makanya itu kadang lucu aja sih. Terus juga kadang ada kakak-kakaknya yang notice kayak Ci Jessie ikutan ketawa gitu-gitu. Jadi kayak random banget. Makanya lucu jadinya. Terus apa lagi ya? Oh iya, pas konten sahur bareng Kak Lulu juga itu. Di situ juga Kak Lulu banyak banget. Terus gitu-gitu. Terus pokoknya Kak Lulu baik banget deh guys, sumpah. Aku senang sekali. Terus Kak Onil waktu itu aku sempat cerita bareng dia kan, kayak itu lagi ngapain ya, aku lupa. Jujur aku lupa aku lagi ngapain pas itu. Cuman terima kasih Kak Jela. Pokoknya ada kegiatan bareng Kak Onil juga. Terus kita ngobrolin hal random banget. Aku lagi diem kan. Terus Kak Onil juga diem. Terus kita yang kayak aku bingung mau mulai percakapan apa. Sama-sama lagi scroll HP gitu. Akhirnya kayak aku lagi mikir mau ngomong apa ya abis ini ya. Terus tiba-tiba Kak Onil yang duluan ngomong hal kayak nggak ngejokes langsung kok guys. Jadi ini kayak emang obrolan random aja tapi nggak ngejokes gitu kitanya. Terus tiba-tiba kayak sumpah, padahal itu lagi menurut aku tuh lumayan serius loh guys. Itu kayak bukan obrolan yang sebenarnya bisa dibawa untuk bercanda, tapi tiba-tiba tuh ada aja, aku lupa sebenarnya, tiba-tiba kalau tuh kayak cerita sesuatu yang lucu banget yang aku kayak nggak nyangka itu terjadi gitu. Terus ya udah akhirnya kita ketawa karena ya nggak expect aja. Sumpah emang Kak Onil tuh selalu lucu ya ternyata ya. Terus aku sempet kayak nanya-nanya Kak Onil juga sih. Kak Onil, aku lupa aku nanya apa Kak Onil cerita sendiri soal ini, tapi kayak sempat diceritain kalau misalnya dia bilang dia tuh gak selalu selucu ini gitu. Aku ngerasa kayak dia lucu banget. Terima kasih Kak. Aku ngerasa kayak dia lucu banget, tapi dia katanya dia tidak merasa dia selalu lucu gitu kan. So kayak enggak, kalau dia selalu lucu gitu. Terus ya gitulah.
ujung-ujungnya dia menceritakan kenapa dia merasa dia gini-gini, terus kayak ujung-ujungnya ditutup dengan hal yang membuat aku ketawa lagi. Oh iya, terus ada satu kegiatan bareng itu harusnya gak lucu sama sekali sumpah, tapi gak tahu apa ya, aku nggak dengar ketawanya Kaunil tuh jadi ikut ketawa juga. Itu gara-gara aku udah nyeletuk sesuatu, itu harusnya nggak lucu sih menurut aku ya, tapi kalau Onil tuh ketawa banget, terus akhirnya kita ketawa selama ngelakuin kegiatan itu gitu. Makanya pas udahannya lanjutannya pas ada kegiatan apa tuh kayak setiap aku ngeliat Kaunil tuh kayak mau ketawa gitu ya, maaf ya Kaunil tapi lucu banget gitu. Iya ya, justru lucu karena nggak lucu, bisa jadi sih. Makasih Kazi. Ya gitu loh pokoknya, tapi itu lucu banget coba. Makanya aku setiap kalau misalnya lagi kegiatan bareng kalian yang harus tatap-tatapan tuh kayak ngebayangin hal itu lagi, jadi pengen ketawa lagi. Terus baru banget kayak kemarin tuh sempet latihan, terus emang itu lagi lucu sih. Terus sama kawan nih lagi pasangan itu tuh gak bisa, itu lucu banget. Emang kawannya lucu banget sih, I love kawan yang so much. Terus tinggal kamu teh Kak Kristi sama Ci Jessie ya. Yes, oke. Kalau misalnya ntar Gen 12 terakhir deh, kalau kalian mau Gen 12 boleh. Aku kamu teh dulu. Kamu teh menurut aku kamu teh baik banget tau. Kamu teh menurut aku tipe yang pendengar yang ya tipe pendengar aja sih, karena aku melihat kamu teh tuh kan melihat ya kamu tuh kayak centil yang ada di pas di stage, terus aku kayak melihat itu, dan beberapa kali aku melihat terus dia kayak ceritain kenapa dia bisa gini, terus aku langsung kayak wow, kamu teh sangat apa ya, kayak udah mengenal dirinya banget gitu menurut aku. Jadi aku melihat kamu tuh sosok yang sangat dewasa tau guys. Dia kayak mengerti dirinya, terus dia kayak berusaha untuk memahami orang-orang di sekitarnya, dia berusaha untuk bisa masuk ke dalam lingkungan itu juga biar bisa mengenal lebih jauh gitu. Jadi menurut aku kamu tuh sangat dewasa, dan aku senang banget bisa apa ya, bisa merasakan itu ya, bisa merasakan dan ada di posisi itu di saat kamu tuh emang sedang mencoba untuk memahami banyak hal gitu. Asik, keren banget lagi ya gitulah. Pokoknya menurut aku kamu tuh sangat dewasa guys, omongannya juga kayak keren gitu, cara dia berbicara itu keren banget menurut aku ya gitu. Menurut aku keren banget, aku suka. Iya, itu sih. Terus lanjut Kak Kitty. Oke. Kalau Kak Kitty tuh menurut aku sumpah aku kan beberapa di setlist Passion 200 itu aku kan beberapa kali tuh enggak sih, tapi iya juga rasanya, tapi beberapa kali tuh aku masuk barengan sama Kak Kitty. Nggak tahu dia di belakang aku atau di depan aku posisi pas masuknya ya. Jadi kayak pas di backstage tuh ada aja aku kayak sempet kayak ngobrol bentar yang kayak random aja, tapi Kak Kitty tuh menurut aku dia semangatnya sangat membara banget sumpah guys. Dia tuh yang kayak tipe yang gak habis-habis energinya menurut aku ya. Kak Kitty tuh beneran kayak energinya banyak banget. Apa karena itu karena Dubai Chewy yang dia makan kah? Tapi aku seneng tau sama Kak Kitty karena dia kan suka banget sama Dubai Chewy kan, so aku juga suka. Terus akhirnya kayak aku melihat beberapa yang dia makan, terus kayak terus Passion tuh selalu excited banget soal Dubai Chewy sumpah guys. Jadi satu tim tuh suka semua, jadi kayak seru gitu. Anyway, ngomongin Dubai Chewy ya, lanjut. Jadi Kak Kitty tuh menurut aku sangat membara banget semangatnya. Aku kayak seneng sih ngeliat dia, keren banget guys. Kalau di atas stage tuh beneran yang kayak semangat banget. Mungkin dia bisa misalnya ya selain di pas lagi latihan dianya yang kayak itu kayak happy virus tau menurut aku guys. Itu yang kayak senyum terus gitu. Iya. Jadi misalnya event Kak Kitty lagi bengong gitu ya, dia lagi bengong misalnya, terus pas kita ngeliatin terus dia bangetin kita terus sambil senyum gitu loh. Jadi kayak okay. Jadi kayak seneng aja kan kalau disenyumin. Siapa yang gak seneng disenyumin sama Kak Kristi guys? Pasti kan seneng kan disenyumin sama Kak Kristi, ya kan? Gitu. Jadi gitu. Sampai mana tadi kita? Ya gitu. Pokoknya Kak Kristi sangatlah baik. Aku senang banget sama Kak Kristi. Dia juga yang kayak Kak Kristi tuh ada saatnya yang kayak emang bercanda. Cuma menurut aku Kak Kristi tuh lucu karena dia suka banget ketawa. Jadi ada jokes yang menurut aku tuh biasa aja, tapi Kak Kristi tuh kayak ketawa banget. Dan aku jadi kayak wow, gini ya melihat orang yang kayak bener-bener seneng gitu. Jadi kayak
seneng aja, bawaannya seneng, kayak suasana di satu ruangan itu jadi kayak seneng karena Kak Kristi kayak ketawa segitunya, terus yang lain juga ada yang ikutan ketawa karena dia ketawa, jadi kayak terus berputar aja gitu, jadi kayak seneng gitu. Tapi di satu sisi juga Kak Kristi tuh yang sangat sangat dewasa tau guys. Beberapa kali bisa latihan kita kayak ngobrol-ngobrol, terus kayak Kak Kristi ngasih masukan, ngasih ini, ngasih itu, jadi kayak keren banget. Dia kayak nyemangatin kita, terus kayak bercerita tentang pengalamannya gitu-gitu, jadi kayak Kak Kristi keren banget menurut aku gitu. Lanjut, Ci Jessi. Oke, abis Ci Jessi Kampen ya, abis ini Kak Feni. Oke, aku mau cerita tentang Kak Feni juga. Aku mau ceritain Ci Jessi dulu. Kalau Ci Jessi, jujur Ci Jessi baiknya baik banget. Terus aku kayak, kalian tahu gak sih yang sound TikTok yang kalau misalnya dia ngomong kayak aku lupa lagi soundnya gimana, pokoknya gitulah, yang dia pokoknya intinya kayak ngomongin kelihatannya tuh galak padahal aslinya tuh baik banget gitu. Nah Ci Jessi tuh menurut aku gitu tau, mungkin ada orang-orang kayak ngeliat Ci Jessi tuh yang kayak gitu kan, padahal Ci Jessi baik itu baik banget. Aku mulai kayak melihat Ci Jessi sangat baik tuh yang pas dianterin pulang, anterin kegiatan, yang pas kegiatan bareng. Karena itu bener-bener kayak interaksi pertama aku sama Ci Jessi yang kayak lumayan panjang, lumayan lama durasinya. Itu pas itu tuh obrolannya random banget sih sebenarnya guys, tapi di situ tuh aku kayak ngerasa wow, Ci Jessi sangat perhatian sekali. Terima kasih Kak Lima. Itu perhatian banget guys, jujur. Kayak dia pengen tahu tentang kita juga kan, karena itu emang interaksi pertama kita yang rame-rame dan cukup lama tuh pas yang dianterin kegiatan bareng. Itu beneran lama banget soalnya. Terus kayak kita ngobrol, kayak nanya-nanya juga ini gimana. Terus kayak merasa kayak wow, Ci Jessi sangat baik sekali dan dia kayak mau berusaha untuk mengetahui tentang adik-adiknya gitu. Jadi menurut aku sangat wow. Terus juga ada apa lagi ya? Setiap kita lagi bercanda ya Gen 12 ya. Kita lagi bercanda Gen 12. Kita lagi bercanda apa, kayak ketawa banget gitu kan. Itu posisi pas lagi apa ya? Kalau nggak lagi pas syuting Cikai Noni deh. Jadi kita bercanda, terus kayak lumayan kencang sih emang aku berisik si Gen 12 jujur. Terus tiba-tiba tuh kayak Ci Jessi datang dengan kayak senyum, kayak sambil lompat gitu, habis itu ke sebelah kita, terus kayak kalian ngapain? Kalian lagi bahas apa? Gitu. Jadi kayak itu juga gak cuman sekali sih guys, kayak gitu kayak nggak tahu, kayak seru aja. Terus kayak aku ngerasa jokes kita kan kayak nggak lucu ya, terus aku kayak malu gitu sih, aku agak malu gitu kalau misalnya ngasih tau Ci Jessi kita ngejokes apa. Jadi kayak, tapi ujung-ujungnya kita ngejokes bareng. Aku inget banget pas lagi syuting Cikai Noni itu jujur itu udah malam dan rasanya itu suasananya kayak udah sangat gitu kan. Tapi tiba-tiba Ci Jessi tuh kayak ngasih, aku lupa lagi, dia kayak ngasih pertanyaan tentang jokes gitu loh. Jadi kayak misalnya roti apa yang gitu loh, yang kayak gitu-gitu. Terus aku kayak aku kan gak paham ya. Terus aku Erin siapa lagi gitu, kita kayak bener-bener mikir keras, roti apa yang bla bla bla, aku lupa lagi apa. Terus kita bener-bener mikir keras banget, kayak bener-bener masalahnya kan lagi syuting ya, terus kita kayak bener-bener mikir kayak apa ya. Terus gitu, gak garing sih, tapi kayak beneran mikir keras, kayak kita seriusin. Itu tuh ujian, kalau nggak bisa menjawab itu kita nggak lulus gitu loh rasanya. Bener-bener kayak serius, udah bukan jokes lagi gitu loh levelnya rasanya. Ya gitu. Karena aku expect-nya tiba-tiba Ci Jessi ngasih jokes, kayak bayangin kita lagi syuting tiba-tiba Ci Jessi ngasih pertanyaan gitu. Terus kita gak yang kayak aku harus bisa jawab gitu loh rasanya. Ya gitu. Terus ya pokoknya banyak deh. Kayak seru aja sumpah Ci Jessi baik banget. Sumpah. Aku suka tone bicaranya Ci Jessi gitu. Tone-nya aku suka banget. Jadi kayak aku ngerasa ya seru-seru aja, nyaman-nyaman aja gitu. Aku suka banget sumpah ngomong sama Ci Jessi. Aku suka tone bicaranya. Ya kan, kayak suka kan? Aku juga suka banget sumpah sama tone-nya Ci Jessi. I love. Terima kasih Kak Anissa. Oh my god, boleh Harley gak? Harley naik. Sini naik. Sini. Naik. Ini kangen Harley gak? Wah.
Dia habis mandi loh BTW kemarin. Dia tuh kamu lihat kemana sih, Le? Ih, jahat, jangan gitu. Kok Ale dikatain sih, Lepa? Ale lucu ya. Coba kamu lihatnya kemana? Itu lihat situ. Gak boleh gitu, kalian ngebully Ale. Kok kalian ngatain dia hilang arah sih? Ale, kamu jangan masukin ke hati ya. Oke? Jangan masukin ke hati. Jahat banget, sumpah. Biasa aja matanya. Apar banget, Ale, kamu diomelin, kamu dibully lah masa. Kamu dibilang hilang arah matanya, emang iya, Le? Kan parah banget sih, gak boleh gitu. Enggak tuh, gak hilang arah, enak aja. Kamu sedih gak sih, Le? Maafin om tante itu ya, kamu jangan sedih. Dah, kamu turun. Oke, lanjut. Kafe nih, aku mau bahas kafe nih. Kalau kafe ini tuh aku merasa kafe ini sangatlah gak tahu ya, karena dari dulu tuh kafe ini sangatlah dekat, menurut aku dekat gitu sama Gen 12. Kan lihat gak sih? Aku gak tahu ya, ada beberapa klip tentang kafe ini sama Gen 12 atau enggak pas sama kayak beberapa konser kemarin. Tapi kayak kafe ini selalu kayak membantu kita di saat dia lagi ada di dekat kita. Maksudnya kalau kafe ini lagi ada di sini, kafe ini tuh yang bener-bener kayak membantu kita satu-satu loh. Dia yang kayak bener-bener kayak nyamperin, terus yang kayak ngasih tahu ini gini. Ya lagi aku jadi kayak kangen Dirje, sumpah. Gara-gara Dirje aku juga kayak rasanya makin banyak kegiatan bareng kafe ini kan. Itu ya. Aku seneng banget, sumpah. Kafe ini baik banget, sumpah. Beneran kayak mami. Dia baik banget. Kafe ini tuh yang kayak bener-bener kayak ngajarin kita banyak hal gitu loh, guys. Dia yang kayak ngasih tahu juga baiknya gimana, jangan sampai ngerasa kayak gimana. Kayak kafe ini tuh kayak bener-bener kayak mengajarkan banyak hal yang ngebuat kita kayak jadi ngerasa nyaman juga. Jadi I love kafe ini so much, guys. Beneran deh, kayak ke semua Gen 12 gitu loh. Jadi kafe ini, terima kasih kafe ini. Kuning. Iya kan, aku kan lagi jadi yapping enjoyers, yes. Gitu. Oh ya, sang Gen 12-nya. Aduh, Gen 12 lagi. Enggak bercanda. Oke, Gen 12. Kalau Gen 12 dari Erin dulu deh. Dari yang paling muda gak sih? Dari Kimi. Dari Kimi. Kan enggak bosan apa aku bahas Gen 12 terus, sumpah. Tapi kalau enggak bosan enggak apa-apa sih ya. Aku bahas Kimi dulu, suka aku. Kalau Kimi itu dia sangatlah baik. Aku kayak sempat bilang ke kalian sebelum masuk tim pun, kayak aku sempat cerita kalau misalnya Kimi itu sebaik itu, guys. Jadi Kimi itu sangatlah menggembaskan. Dan aku kayak seneng banget sama tingkah-tingkahnya Kimi. Aku pernah tahu bilang, terima kasih Kak Rehan. Terus kayak aku tahu Kimi sangatlah menggemaskan, dan aku sangat melihat Kimi seperti adik gitu. Jadi kayak Kims, terus kayak dia banyak chat hal random ke aku dulu, tapi sekarang makin banyak gara-gara satu tim gitu kan kayaknya ya. Terus kayak bener-bener kayak hal random, dan TikTok kita belum ada streak sih, tapi kita sering banget kayak ngirimin salah satu sama lain tuh kayak streak video, walaupun gak setiap hari. Cuman kayak gak tahu, karena kita mungkin interest sama beberapa hal yang sama kali ya, jadinya ya gitu, karena kita ya itu, karena kita tertarik dengan beberapa hal yang sama, makanya jadi kita kayak banyak ngobrol aja tentang hal itu gitu. Terus aku juga kayak ngerasa kayak Kimi tuh orang tipe ade yang kalau misalnya dikasih tahu itu dia langsung kayak oh iya, dia kayak baru tahu gitu, kayak baru ke-discover kalau misalnya ada hal seperti itu gitu. Jadi kayak aku makin ngeliat Kimi sebagai kayak ade banget gitu, karena dia baru tahu beberapa hal setelah dikasih tahu gitu. Jadi gemes, ngerti kan? Gemes banget.
karena pas aku ceritain sesuatu, aku kasih tahu kayak kamu harus gini-gini aja, gini-gini terus masih kayak oh iya ya, dia langsung kayak kayak kaget, kayak ada ya hal seperti ini di dunia ini gitu. Jadi kayak gemes banget gak sih, aku senang gitu. Terus dia yang kayak bener-bener mendengarkan kalau lagi dikasih tahu gitu, gemes. Makasih Zed, jadi kayak gemes banget, aku suka. Terus apa lagi ya, oh Ribi. Kalau Ribi mah udah pasti ya, Ripka nih emang ade banget, kalian tahu sendiri lah ya. Terus kayak nggak apa sih, Ripka gemes aja guys, sumpah. Dia tuh yang kocak banget. Terus waktu itu pas di Surabaya aku sekamar sama dia kan. Terima kasih Kak Seiko jet pribadinya. Aku sekamar sama Rika pas di Surabaya. Jujur, dia nih, terima kasih Kak. Kan Kak, terima kasih Zed. Kalau misalnya Ripka tuh sangatlah adik, kenapa? Karena ya itu tingkah dia tuh lucu aja guys. Terus tiba-tiba kayak ya udah sih, tingkahnya lucu aja. Terima kasih Kak Bayo jet pribadinya. Iya, karena selain karena Ripka lucu tingkahnya, dia juga kayak Asbun aja. Ya pokoknya kalian lihat aja sendiri di TikTok gimana pas lagi klip-klip live dia gimana, di teater gimana, pokoknya serandom itu sih Ripka. Jadi kayak aku senang dari dekat dia karena berasa kayak ya kayak adek aja. Ini beneran Kak Darox gak sih? Makasih ya Kak. Arigatou gozaimashita. Gitu. Sumpah Ripka, aku udah kayak sering banget cerita tentang Ripka, jadi kayak aku udah bingung lagi mau cerita tentang apa gitu kalau Gen 12 guys. Karena Ripka emang yang kayak gemes gitu, kalian bisa lihat lah ya kayak gimana dia tuh. Dia suka yang kayak cerita-cerita gak jelas, kayak ngambek-ngambek gak jelas juga. Terima kasih Kak Happy yang sebenarnya sebenarnya bukan ngambek sih, tapi kayak yang pura-pura kayak ngambek terus kayak matanya kayak ya di roll gitu loh. Terima kasih Zed. Kayak gitu kan, bayangin aja lah ya guys, aku juga bingung gimana ceritanya. Tapi intinya Ripka tuh kayak gitu. Betul, ini aku gak ngurut aja Gen 12. Harusnya habis Kimi live dulu deh selalu aku, baru Ripka. Anyway, ya kan ekspresinya kan, ekspresi Ripka tuh lucu banget guys. Gemes. Aku senang kayak dia berekspresi banget, ekspresif orangnya. Oke, sekarang Levi. Kalau Levi sebenarnya dari dulu tuh menurut aku sama aja sih guys. Terima kasih Kak Anissa mas batangnya. Dia tuh apa ya, nggak tahu sih, emang tipe orang yang kayak oke, gimana ya. Terima kasih Kak. Dia yang kayak gitu, apa ya, aku juga bingung guys jelasinnya gimana. Cuman dia menurut aku yang paling dewasa sih. Nggak ada Erin juga, cuman maksudnya dia salah satu yang dewasa menurut aku. Makanya kalau kalian tanya kenapa Levi nggak dijadiin adik gitu kan, karena menurut aku Levi tuh orang yang dewasa gitu. Aku nggak nganggap dia sebagai adik gitu, karena emang apa ini ya, aku nggak nganggap Levi sebagai adik karena ya dia menurut aku sangat dewasa gitu. Dia tuh mengerti banyak hal. Dia juga apa ya, aku sama kalau misalnya ngobrol sama dia tuh topik-topik yang menurut aku lumayan serius gitu. Jadi kayak ya begitu, menurut aku cukup serius gitu topik aku sama dia. Makanya ya gitu, ya dia sangat dewasa aja menurut aku sih. Makanya aku lebih ngerasa kayak dia tuh teman yang sepantaran gitu, karena dia tuh bisa memahami apa yang aku rasakan, apa yang aku pikirkan. Aku cerita ke dia tentang aku lagi ngerasa gimana terus dia langsung kayak iya sih, iya Ci, aku ngerasa kayak gini juga sih, kayak gini. Maksudnya dia kayak beneran bisa ngevalidasi perasaan aku. Terus dia juga kayak apa ya, bisa ngasih sudut pandang dia juga, tapi tanpa apa ya, membuat aku tuh merasa kayak nih orang sok tahu gitu loh. Jadi dia bener-bener kayak memperhatikan bahasanya juga. Dan kayak misalnya kita lagi chatan pendek ya, misalnya ya, kita lagi chatan kayak lagi dry text, sama-sama lagi kayak simple aja chat apa gitu kan. Terus tiba-tiba misal aku cerita ke dia, itu paling cuman beberapa paragraf. Terus karena dia mau balas aku cuman mau menjaga bahasanya terdengar atau terbaca dengan aman, dia pasti bakal yang kayak panjang banget. Dia bener-bener kayak panjang banget gitu loh. Jadi kayak ngejelasin pakai kata-kata yang ya udah nggak apa-apa ribet, yang penting ini bahasanya paling aman gitu sampai ke aku, biar aku nggak ngerasa gimana. Jadi kayak ya long text, anggaplah long text aja lah ya. Jadi yang kayak dia memperhatikan itu gitu. Jadi kayak menurut aku Levi keren, kamu keren lah gitu. Makanya jadi kayak aku seneng aja sih ngobrol sama Levi gitu.
Yes, 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 yes. Jadi kayak menurut aku Levi sama Erin tuh sama-sama bisa mengimbangi aku gitu loh. Terus kayak ya nggak apa, aku senang aja sama, ya aku senang sama Levi. Terima kasih Kak Bayojat pribadinya. Begitu. Aku sangatlah senang. Terus kayak kita kemarin itu enggak sih, sebenarnya emang obrolan kita tuh semuanya sebenarnya nyambung guys, cuman kalau lebih banyak bercanda ke siapa tuh aku lebih banyak bercanda ke Erin sama Rika. Tapi kalau lebih banyak serius ke siapa, aku lebih banyak serius ke Kimi sama Levi. Jadi tuh emang dibagi rata guys. Cuman ya kalau emang serius banget itu sama Levi. Gitu. Gitu. Begitu. Terus siapa lagi ya? Erin. Terus Erin. Ini aku lagi bahas member passion ya guys BTW, karena sudah beberapa waktu menjalani kegiatan bersama passion. Aku jadi kayak menangkap beberapa hal gitu. Kalau misalnya Erin, menurut aku dia masih sama sih, tetap Erin yang kayak biasanya menurut aku. Kayak kita bercanda, sumpah aku kayak ngerasa kita aneh banget itu saat kita lagi makan tim passion kan. Terus aku sama Erin tuh ada nyeletuk satu, jadi kita lagi ngobrol padahal. Terus ada satu punchline yang kayak beneran tuh harusnya biasa aja, cuman wah itu tuh beneran aneh lucunya. Jadi kita lagi nanya apa, ini misalnya ini apaan sih gini-gini, terus nanti dia bakal yang kayak nyeletuk pakai punchline itu. Jadi kita bakal kayak gitu terus gitu, gak beres-beres, dan itu lucu banget sumpah menurut kita berdua. Ya menurut kita berdua itu lucu banget. Terus sampai kayak ditanyain kayak, kan kenapa sih? Tuh kita kayak gak bisa jawab karena itu lucu, dan akhirnya kita ceritain kenapa kita ketawa, terus yang lain kayak gitu. Jadi kayak emang agak gak lucu. Sumpah itu kayak kita gak kayak party pooper gitu ya, jujur itu agak party pooper sih jujur, karena cuma kita yang anggap itu lucu, jadi kayak nggak lucu, males gitu loh. Tapi itu lucu banget, gimana dong? Nanti kalau misalnya aku makan sama dia lagi, aku pengen ngomong hal itu lagi deh. Itu lucu banget sumpah, itu lucu banget ya gitulah. Terus pokoknya ya gitu, pokoknya kalau sama Erin entah kita ada yang kayak bener-bener serius, terus kita yapping banget jujur. Dia mengakui sendiri kayaknya kalau misalnya, jadi waktu kita lagi kegiatan, terus kita lagi berdua lagi diem kan di apa sih bilangnya ya, kita pokoknya lagi diem kan, lagi melihat sekitar aja. Terus kita kayak tiba-tiba ngobrol, terus dia kayak bilang, ini kayaknya kalau aku sama yang lain aku nggak mungkin kayak gini deh, aku pasti disuruh diem karena kebanyakan ngobrol. Terus di situ aku langsung kayak ngerasa, iya ya, kita emang se-yappingnya tuh ya. Maksudnya kayak aku ngomong apa, ntar dia akan membalas pernyataan aku, ntar dia timpa lagi, ntar kita kayak gak bakal beres gitu. Jadi kayak ngobrol terus ya gitu. Dan ya pokoknya kayak gitu ujung-ujungnya ya kan. Kalau udah sama Erin udah deh, udah gak bakal habisan topik sumpah. Kita bakal yapping terus sampai kita kayak udah kehabisan topik, tapi kayak gak pernah kehabisan topik kebetulan. Jadi kayak ya kan, tapi seru sih. I like. Oh ya, dan sudah saatnya kita tumpengan karena udah cukup lama ya gitu nanti. Tapi kalian harus tahu, karena aku udah mencari tumpeng kemana-mana ya guys, tapi kayak tumpengnya tuh nggak ada. Gimana ya jelasinnya ya? Ada sih, tapi itu kayak buat porsi, kayak porsinya tuh buat 10-15 orang, dan aku hanya sendiri kebetulan. Jadinya aku beli yang kayak mini gitu. Emang aku udah bilang tumpeng mini kan, tapi masalahnya tuh nggak ada tumpeng mini di dunia ini. Nggak tahu sih, kayak ada, cuman di tempat aku nggak ada nih kebetulan. Adanya ini, jadi kayak udah kita pakai ini aja ya. Aduh bentar. Tada! Tapi nasi warna kuning putih guys. ini kayaknya nasi uduk deh guys. Oh enggak, ini tuh jadi dia masih tunas. Pas tunas tuh dia masih warna putih. Jadi setelah dia bertumbuh besar, dia akan menjadi warna kuning. Jadi intinya dia belum tumbuh gitu guys. Nah kenapa aku milih yang belum tumbuh? Kenapa aku masih memilih yang masih berbentuk tunas? Karena aku pengen tumbuh bersama kalian, oke?
karena aku mau tumbuh bersama kalian, makanya aku milih yang masih tunas. Gitu. Makanya kita akan bertumbuh bersama sampai nasi ini jadi kuning ya, dan kita nggak tahu ini kuningnya kapan sebenarnya, cuman kayak jujur janggal. Iya, jadi intinya ya udah, intinya bertumbuh bersama aja lah guys, capek aku. bisa ini bakal tumbuh nanti suatu saat nanti yang kita nggak tahu kapan. Emang perjalanannya kan gak ada yang bisa mengukur ya perjalanannya akan seberapa lama, ya kan? Siapa yang bisa tahu perjalanan kita berapa lama? Perjalanan orang beda-beda, dan kita akan ya melihat ini emang waktu yang lama. Ya kalian lihat aja tuh, lengkap tau guys, ini ada ayam, ini mie, ini apa ya nggak tahu apa lagi, ini dendeng kali, ini perkedel, ini ada tempe, ada sambalnya, ini apa ya? Ya apa guys? Tahu kayaknya. Hah? Apa kikil ya? Nggak tahu lagi. Oh ya, ini tumpengan untuk para Yeping Enjoyers. Jadi adanya tumpeng ini untuk memperingati bahwa kita akan melihat sebuah Yepingan menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak harus dengan konotasi yang negatif ya, karena ini semua tergantung sudut pandang, tergantung mindset. Di saat kita melihat sesuatu menjadi atau ya menjadi sebuah hal yang positif, ya pastinya akan berjalan dengan positif bersama kita kan. Maka dari itu kita pada hari ini akan apa ya bilangnya ya, akan mau apa guys? Jangan speechless dong. Akan bukan merayakan, akan meresmikan bahwa Yeping Enjoyers adalah suatu komunitas dengan orang-orang yang positif dan menerima kata-kata dari orang lain, mengeluarkan kata-kata yang positif, tidak ada konotasi yang negatif. Kita bisa menjadi satu kesatuan yang padu di saat apa yang kita pikirkan itu mungkin berbeda-beda gitu. Serius banget lagi ya, aku bingung guys. Iya, grand opening Yeping Enjoyers, dan Harley sudah mau makan ini. Jadi udah kuning apa belum? Belum, karena ini kan masih awalan kan. Jadi udah pasti ini masih putih. Nanti kita lihat sampai ke depannya, semoga ini akan bertumbuh menjadi nasi yang kuning, oke? Itu tumpeng. Ya intinya tumpeng sih. Ya tepuk tangan. Kita nggak ada prosesi ini lagi apa? Potong pita, sorry ya. Lupa sumpah. Itu basi kalau sampai kuning. Enggak, jadi ini akan bertumbuh seiring berjalannya waktu, karena kita bertumbuh bersama seperti dan layaknya nasi putih ini, tumpeng mini ini. Ini akan menjadi kuning, oke? Kita bertumbuh bersama nasi ini, oke? Yap. Oke, kita doa dulu ya. Kalian mau ikut doa nggak? Kita doa dulu. Kita doa dulu ya guys. Oke, doa. Amin. Yang beneran doa tau guys. Kalian juga doa tuh, barusan dia tuh nggong itu maksudnya doa, oke? Oke, kita tuang ke sini. Aku nggak tahu lagi cara gimana. Bisa orang potong ininya kan guys. Jujur ini tumpeng pertama aku. Ya bisa dilihat kan, ini tumpeng pertama aku dari yang masih warna putih ini. Ntar aku bagi. Potong ininya ya, atasnya ya. Kita pakai yang mini juga nih sendoknya, karena ini mini. Hale, sabar. Nggak berisik, Tuhan Yesus. Ntar aku bagi lah. Guys, Hale nggak sabar. Dadah, gini kan? Gini kan ya? Oke dah. Nih, Hale aku kasih tumpeng pertama buat kamu, karena aku nggak mau. Udah nyiap dimakan dengan Hale. Yeay! Udah guys, capek. Aku udah ketemu Yeping apa soalnya. Tapi aku penasaran sih sama ini, tapi kayak ntar aku mau panasin dulu deh. Kalau jujur ini dingin tau. Kalian mau nggak? Kasih kalian juga deh. Tuh kalian, potong dulu ya. Udah bagi-bagi. Kalian mau ngapain nggak guys? Udah aku ambilnya suka-suka aku ya, itu kalian makan aja intinya ya. Kecil banget lagi sendoknya.
Gimana dong? Ya, makan ambil. Makan. Yay! Yay, kita sudah merayakan pembukaan Yapping Enjoyers. Semoga kedepannya Yapping Enjoyers bisa menjadi kayak tempat nyaman kalian untuk bercerita, untuk mendengarkan cerita-cerita aku juga, karena kita di sini sama-sama enjoy ya, seperti nama komunitas kita Enjoyers, berarti kita harus enjoy di sini, oke? Perkumpulan orang-orang yang enjoy dengan adanya yapping. Jadi kalian bisa menerima yapping apa adanya gitu, apapun bentuknya, apapun kata-katanya, apapun ceritanya, siapapun orangnya yang yapping, kan harus bisa menikmati itu semua, oke? Asik. Catat debutnya tanggal berapa nih? Catat guys, harus dicatat ini. Ini hari bersejarah, 28 April 2026. Boom. Boom. Terima kasih Kak Rehan. Nonton, oke. Dan yap, akhirnya dilaksanakan juga hari ini. Bentar, aku keluarin Harley dulu boleh gak guys? Dia agak berisik. Oke, I'm back. Yap. Ya gitulah guys, bagaimana perasaan kalian setelah join di Yapping Enjoyers? Apakah kalian merasa lebih senang? Apakah kalian merasa lebih enjoy di sini karena sudah diakui menjadi bagian dari live ini? Harusnya lebih senang sih, harusnya lebih enjoy juga jelas, karena setelah masuk menjadi Yapping Enjoyers tuh kayak ada aura yang ketransfer ke kalian gitu loh. Siapapun yang menonton di balik layar ini, aura dari aku tuh akan sampai ke kalian. Jadi kalian akan sangat enjoy, lumayan sih. Ya itu baru permulaan guys. Oke? Itu masih permulaan. Nyampe banget, nyampe. I know. Sorry. I know. Ya. Masih, ya kan. Sumpah ya, tadi aku ngomongin soal, oh iya kan ada yang nanyain lagi soal Twibbon. Bukannya aku gak mau ada Twibbon guys, tapi udah ada Twibbon di sini. Team Passion, Team Dream, and Team Love. Kita semua udah ada Twibbon di sini. Jadi kayak aku merasa kayaknya kalau misalnya ada Twibbon lagi kayak banyak banget tuh. Jadi kita pakai, kayak aku nggak bikin Twibbon lagi sih. That's why. Maybe nanti kalau misal kartu ini mungkin akan aku bikin, tapi kan mau pasang di mana kartunya? Aku bingung kalau kartu identitas buat Yapping Enjoyers gitu. Kan apa ya? Kayak mau pakai di mana gitu. Pokoknya aku sangat menghalang. Aku bingung aja sih. Di profile, really. Casing HP, iya juga. Oh iya guys, apa namanya? Gimana aja? Aku udah sempat cerita di PMC. Ajarin untuk membuat sign kupu-kupu guys. Cara bikin, kan kayak kalian tau gak sih kayak posenya ada yang bikin kayak gini, ada yang bikin kayak gini nih buat kayak doggy gitu-gitu kan. Suka ya bingung gimana bikin kupu-kupu yang gak aneh. Kasih tau kita. Oh ya terus gimana? Ya juga ya, make sense sih gimana kalian nyontohinnya. Yaudah fotoin aja. Gimana? Coba ya, aku coba cari ya. Coba ya cari di online, siapa tau ada. We never know. Nggak ada, semuanya sama. Gimana nih guys? Gimana guys cara bikin sign kupu-kupu yang nggak aneh? Karena kalau kita berdua maksud aku sama Levi itu kayak kita ketawa karena bentuknya aneh. Enggak sih, sebenarnya jadi bilang malu banget enggak sih, cuman kayak kocak aja. Kayak bentuknya tuh nggak kupu-kupu gitu. Gimana dong? Ya kan, janggal aja gitu. Sebenarnya kita nggak malu bikin kupu-kupu ya, cuman kayak ini kayak nggak kupu-kupu gitu. Gimana bikin kayak lebih cantik gitu bentuknya, kayak beneran kupu-kupu. How?
kalian fotoin aja ya tangan kalian ya. Nanti kalian fotoin, karena kok di sini nggak bisa ya juga, dan aku baru sadar kenapa aku nggak nyadar ya tadi. Nanti kalau misal kalian sadar bagaimana nanti kalau kalian tahu bagaimana cara membuat bentuk kupu-kupu yang nggak aneh, kalian fotoin tangan kalian, kalian post di X, terus kalian pakai hashtag #aralevnoyoru. Nah ya kan, aksen aku udah kayak Jepang belum? Udah kayak Jepang belum sih? Ya #aralevnoyoru ya. I know, sorry. Udah Jepang banget, I know. Udah itu. Kalau belum, coba kita bilang bersama-sama. Aku diktein kalian ya. Jadi pertama ngomongnya #aralevnoyoru. Nah, coba. Itu udah Jepang banget. Coba kalian bandingkan aku dengan kalian, siapa yang lebih Jepang? Tentunya aku. Kalau misalnya ternyata kalian lebih Jepang, boleh banget kalian kayak video diri kalian, terus kalian post di X, terus kalian pakai hashtag itu, terus kalian kayak bilang, nggak punya aku tuh lebih Jepang daripada Arali gitu. Nah, silakan coba aja, tapi sorry kayaknya aku lebih Jepang. Kita buktikan aja ya siapa yang lebih Jepang. Ya kan, Naila Suji iya lagi. Enggak, dia belum bilang itu. Dia belum ngomong #aralevnoyoru, jadi kayaknya yang paling Jepang untuk saat ini tuh aku. Kayak selagi Naila belum bilang, berarti belum ada yang lebih Jepang dari aku. Naila pun enggak juga sih, kalau Naila nggak tahu sih. Tapi kayak sejauh ini aku. Tapi sejauh ini aku. Ya. Iya pede dong, kayak siapa lagi bisa ngomong Jepang di sini? Aku. Kalau ada Naila beda cerita, tapi kayak sejauh ini tuh sorry, that's me. Oke, bagus pede. I know. Kalian bayangin aja guys, ini aku harus pede dari sekarang. Karena nanti kalau misalnya aku udah berdialog sama Levi, ini kalau kita gak pede, kita ketawa bareng yang ada. Aku sumpah, aku deh kemarin tuh beneran kayak kita lagi ngobrol ini. Lev, nanti kalau kita dialog kita gimana, Lev? Aku harus melihat apa? Kayak aku gak bisa ngeliat mata kamu deh. Kita udah mikirin sejauh itu, jujur janggal. Aku lagi memikirkan gimana caranya ya. Soalnya sebelumnya yang pas lagi pajama, kan aku ada ya yang hadap-hadapan sama Levi, kayak kita saling nyamperin gitu pas lagi Sakura, Bokuna Sakura. Terus yang kayak awalnya tuh biasa aja, terus kayak kalau lagi JR tuh kita enggak sih, sebenarnya kita kalau lagi JR emang enggak terlalu mikirin deh kayaknya. Makanya pas lagi show pun kita yang kayak biasa aja, dan itu kan lagunya juga kayak sedih ya, tapi ini kayak beda cerita gitu. Jadi kayak ini menurut aku challenge buat kita berdua. Makanya jadi kayak Lev, kita harus bagaimana Lev? Dan kita sedang mencari cara biar kita nggak ketawa. Masalahnya Levi kan, kalian tahu ketawanya Levi kan, ketawa Levi tuh lucu guys. Jadi aku kalau misalnya ketawa pasti ikutan ketawa. Jadi kayak Lev, gimana ini? Dialognya bahasa Jepang bisa nggak sih itu? Gimana ya? Sumpah, tapi jangan ngide sih. Tapi kayaknya ya kalau misalnya dialog pakai bahasa Jepang kita bakal lebih serius deh. Karena kita harus menghafal dialognya yang kayak bahasa Jepang, yang kita juga kayak itu bahasa asing buat kita kan. Jadi kayak kita bakal yang lebih serius untuk menghafalkan itu gitu. Dan mungkin kita nggak jadi ketawa gara-gara saking seriusnya. Siapa tahu make sense dong, ya nggak sih? Make sense sih, kita bisa jadi nggak ketawa gara-gara kita pakai bahasa Jepang. Nggak juga sih guys, kayak nggak tahu deh kalau misalnya pakai bahasa Jepang gimana. Aku merasa anime, sumpah. Kalau aku mau pakai bahasa Jepang, sorry. This is anime. Terima kasih Vivi. Aku anime, sorry banget. This is anime. Iya kan? Levi langsung diincer husbunya guys. Bukan Levi yang mengincer husbunya, tapi husbunya yang mengincer Levi saking animenya dia kalau misalnya dialog pakai bahasa Jepang. Nah, win-win solution. Sorry banget. Kita langsung se-anime itu. Kita langsung masuk ke dunia anime. Gak tahu guys, emang aku yang ngatur pakai bahasa apanya? Kocak. Kamu dikejar Kageyama. Enggak, bukan Kageyama doang, sorry. Satu Haikyuu kayaknya.
Udah capek ya guys. Nggak tahu ya, kita lihat aja nanti gimana ya. Makanya kita lihat nanti. Ya kan, kamu sehat, puji Tuhan, lumayan. Ya lagi, udah deh jangan kejauhan ke bahasa Jepang dulu deh. Ini kita ke sign butterfly-nya dulu gimana? Agak kejauh tuh. Udah nyampe situ tuh, udah kayak sebulan ke depan, udah memikirkan sebulan ke depan tuh. Ya kan, mari kita menabung bersama dulu. Iya, kita menabung agar aku sama Levi bisa membeli tangkapan kupu-kupu, yang jaring kupu-kupu itu loh. Biar nanti kita bisa nangkap kupu-kupu. Yes. Makin lucu ya cara ngomongnya. Sorry, aku emang kayak selucu itu. Yes, mari berburu kupu-kupu. Maksudnya membuatmu alay. Sejujurnya nggak tahu ya. Ini untuk menjaga energi aku tuh seperti ini. Kayak jalan ikan aja nggak bisa tuh. Nanti aku bikin Arif New Year. Oh, kamu mau bandingin suara Jepang kamu dan suara Jepang aku? Boleh juga. Oke. Kupu-kupu warna pink. Ada pink sama ungu kan. Levi tuh warna pink atau ungu sih? Dia kan bikin gambarnya. Ini kayak tumpengnya aku tutup dulu deh, agak ngeri juga di sebelah aku ternyata. Lucu banget sumpah. Dia kan bikin kupu-kupu, kan udah gambarnya belum situ, so kayak ngerasa wow, Lev, kamu keren. Sumpah gambarnya bagus banget sumpah. Aku nggak nyangka dia bisa gambar itu. Berbakat memang. Kayak aku punya ide deh. Aku punya ide. Nanti pas misalnya ada pemburu kupu-kupu. Sumpah ya, jangan 1 orang ya, 10 orang minimal. Karena kayak kupu-kupu tuh banyak guys. Jadi minimal 10 orang yang menjadi pemburu kupu-kupu ya. Apalagi nih, sabar 10 orang bawa jaring kupu-kupu. Nanti juga kalau bisa nanti aku bawa juga. Bawa apa ya? Gak deh, kayaknya aku gak bawa apa-apa deh. Nanti pasti kupu-kupunya sudah tertarik sendiri ke aku dan sorry gak ke aku doang, karena kan aku bunga. Udah capek guys. Event OFC tangkap kupu-kupu, jangan ditangkap dong. Kupu-kupu tuh harus kayak dibiarin. Dia kan membantu ekosistem agar bisa terus berjalan, biar bunga-bunga tuh tumbuh, ya kan? Jadi katanya berburu, ya kalian aja yang berburu, kan aku kan ini sebenarnya aku yang harus jadi kupu-kupu apa aku jadi bunga sih sebenarnya nih? Nggak soal jika aku bunga, tapi itu kayak kupu-kupu. Disambungin aja. Oke, aku bikin kayak sebab akibatnya ya. Aku bikin cerita. Gimana kalau bikin cerpen? Aku punya ide banyak lagi ya guys. Kayak aku catat dulu deh. sorry. Karena ini kalau misalnya udah kayak gini aku bakal lupa abis itu. Jadi aku pengen bikin cerita dulu, oke? Bukan cerita sih, aku pengen bikin ide-ide. Aku mau aku tulis dulu maksudnya. Asik, oke, udah tulis idenya. ya
Nggak salah makan, enggak sih. Makasih tumpengnya. Tuh, tumpengnya ntar kan warna kuning kayak gitu guys, tapi belum saatnya. Nanti aku tumpengan lagi deh, tapi aku pakai warna kuning. Tapi nanti ya. Apa aku pakai tumpeng warna ungu sama warna pink? Enggak. Udah, kayak warna kuningnya susah nih dapetnya. Ini lagi warna ungu sama warna pink. Kayak agak kayak dapat food poison gitu deh kayaknya. Kayak nggak bisa deh. Malah jangan, takut juga aku pakai warna. Tapi warna ungu ada ini sih, apa yang ketan hitam itu kan lama-lama jadi warna ungu ya. Kalau pink pakai apa? Nantinya itu sebulan lagi kan. Mungkin jangan direncanakan dulu, tapi mungkin. Oh iya, pakai apa, buah itu. Ya pokoknya bisa lah, tapi kayak enggak deh. Nanti kita makan yang lain aja, yang warna pink sama ungu kayaknya. Jangan dulu. Iya, jangan. Tuh makan nasi strawberry, pakai strawberry, bener juga. Iya, satu lagi bisa pakai blueberry. Tapi ntar jadi warna biru ya. Tapi enggak sih, blueberry kalau bisa dihancurin banget jadi warna ungu. There's always a way guys. Selalu ada jalan untuk ini semua. So don't worry. Itu udah agak aneh. Iya. Jangan dianggap aneh. Nasi merah enggak sih. Tapi nasi merah kalau dicampur nasi putih pink enggak secara logiknya ya, merah campur putih pink. Tapi aku juga pernah sih makan nasi merah dicampur nasi putih. Emang nggak pink sih, cuman kayak ya better than nothing nggak sih, daripada kasih strawberry lebih nggak masuk akal lagi ya kan. Nggak pink sih, ya udahlah, tergantung. Yaudah ntar aku edit aja gimana nasinya, warna nasinya, daripada ribet-ribet, daripada kita bikin nasi dengan pewarna ini gimana aku nanti aku edit aja nasinya dari yang putih jadi pink sama ungu, ya nggak sih? Ya kan. Ya. Ini di paling jauh masa sih? Ya Pink Angels menurut aku itu paling jauh sih sebenarnya. Aku yang nggak nyangka ini hari ini bakal tumpengan beneran, to be honest. Kayak hari ini pakai warna kuning. Aku yakin kayaknya nggak pakai warna kuning kan? Udah bilang warna kuning, kayak pakai warna kuning nggak? Ya kan kurang potong pita aja makanya. Tapi aku nggak punya, berarti aku kuning. Demi apa sih pakai? Jangan lupa papnya. Jangan lupa pakai hashtag ya Pink Enjoyers ya. Asik. Oke, jangan lupa ya guys, nanti foto. Tumpengan sama Levi, kayaknya daripada tumpengan mendingan kita jalan-jalan aja deh aku sama Levi daripada tumpengan. Itu kayak ngapain gitu, saya tumpengan dengan Levi. Kita mau mengesahkan apa, aku dan Levi? Enggak, kalian nggak diajak. Nanti aku buat itu dulu. Nah sih, kayaknya kalau aku jalan sama Levi pun kita yang kayak serius gitu bawaannya. Enggak juga sih. Gak jadi deh aku pernah jalan sama Levi. Kita ngobrol doang sih. Aku pernah, sumpah. Kan udah tahu gak sih yang di story? Yang di story dia makan. Sumpah itu tuh aku bukan nge-screenshot punya dia, kocak. Itu tuh di repost, kocak. Apa aja aku, ini orang dia nge-tag aku. Apa pula kalian? Intinya aku jalan sih sama dia pas itu. Kayak tuh sama-sama lagi bikin nails. Jadi waktu itu buat Sony, terus kita bikin nails kan. Ya kita bikin nails. Akhirnya tadinya tuh mau ada Erin, tapi dia nggak jadi, dia nggak bisa soalnya. Dan akhirnya aku berdua sama Levi
terus kita ngobrol doang. Terus kan lumayan lama ya, bikin nails tuh nggak bentar guys, bikin nails tuh lama jujur. Jadi kita kayak ngobrol, terus kayak udah kita pergi makan, oke kita makan bareng. Terus untung dia suka, aku rekomendasi untuk dan untungnya dia suka makanan itu. Terus udah kita makan aja. Terus kita yang kayak masih ngobrol dengan topik yang sama. Kalian bayangin dari nails itu yang udah 1-2 jam, terus kita lanjut makan, kita masih topik yang sama. Jadi kayak nggak beres-beres gitu loh. Terus ya udah, terus akhirnya kita beli minum, terus udah pulang. Tuh sebenarnya kita kayak cukup simple menurut aku kalau kita ngapa-ngapain, kita pasti ngobrol doang sumpah guys, seserius itu. Sudah kok bisa satu topik ya namanya juga namanya. Satu topik aja, ngapain banyak-banyak. Kok bisa satu topik bisa dibawa dengan nama, ya kenapa tidak gitu. Karena emang ya udah sih, emang topiknya menurut aku itu bisa dibahas lama aja. Dari awal tuh kita udah memikirkan topik deh kayaknya. Kita cari topik yang paling lama yang bisa diomongin. Karena juga sebenarnya kayak gak enak tau guys, misalnya kayak topiknya banyak, kayak terputus-putus, kayak bentar doang. Jadi kayak gini, terus dibalas, terus kayak cuman berjalan kayak 10 menit terus udahan tuh kayak ngapain gitu. It's not fun. Akhirnya kita ngebahas, jadi kayak ya udah deh, bosan tahu satu topik. Enggak sumpah, kan ini panjang sebenarnya, bisa dibahas panjang, cuman kayak orang-orang kayak gak mau bahas sepanjang itu aja. Tapi aku sama Levi tuh kayak jadi memang kepanjangan sih, kita bener-bener kayak bahas sampai yang ada bagian kecilnya doang, mungkin cuma ada 0,01% di dalam cerita itu, cuma kita bahas juga gitu bagian itu. Jadi kayak I don't know, emang seru aja ngobrolin hal yang sama. Keren kan? I know. Nah itu sih guys, sebenarnya lebih ke itu sih. Karena aku sama Levi tuh lebih sering ngobrol ya dibanding ngapa-ngapain gitu, dibanding ya ngobrolnya juga serius masalahnya. Jadi kita ya udah pasti kayak kalau misalnya lagi bareng, daripada kita makan, kita bakal yang kayak sebelahan kita ngobrol, tau gak sih Lep gini. Tapi menurut kamu gimana kalau misalnya kayak gini. Nanti dia kayak menguatkan statement dia. Tapi menurut kamu gini sih, Ci. Nanti gini. Dan itu bakalan berjalan dengan lama banget. Sampai kayak next pertemuan kita bakal bahas itu lagi. Jadi kayak ya gitu. Jadi kayak sampai selanjutnya bakal bahas itu terus gitu. Enggak juga sih, tapi maksudnya kayak itu bakal berjalan sampai beberapa pertemuan selanjutnya gitu. Ya gitu. Jadi kayak menurut aku ya kita lama aja pembahasannya. Keren kan? Yes. Iya jujur, seru banget. Jadi dia juga ngomong juga guys. Jadi kita sama-sama ngomong, tapi kita sama-sama mendengarkan juga. Gitu. Seru kan? Nah itu sih gara-gara kita cuma kegiatan kita cuma ngobrol, kita nggak bisa kayak kita nggak fotoin satu sama lain. Jadi kayak saking serius ngobrolnya itu loh guys. Jadi ya juga sih kalau dipikir-pikir kayak aku jarang banget kayak ngajak Levi selfie sumpah. Ya sih, karena itu ya, karena kita kan ngobrol di sela lagi kegiatan sambil nunggu kegiatan mulai. Jadi kayak emang kepotong-potong juga waktu kita ngobrolnya. Makanya jadi kayak udah waktu ngobrol kita yang seharusnya bisa 3 jam, 4 jam butuhnya, terus kita misalnya cuma punya 30 menit. Di 30 menit itu kita pasti serius banget ngobrol ya. Jadi kayak gak keburu buat foto gitu. Jadi nanti next time kalau misalnya aku lagi sama dia, semoga aku ingat untuk foto ya. Jujur. Makanya gara-gara gak ada foto, kita akhirnya bikin video TikTok sumpah, yang kayak di TikTok aku. Terus kita ada rencana pengen bikin TikTok yang lain, karena ya itu saking kita nggak ada fotonya, akhirnya kita kayak apa kita bikin TikTok aja ya gitu. Jadi kayak demi apa sih pinter saya nyari foto. Demi apa sih, sorry banget. Sumpah aku baru tahu, iya kah? Kayaknya lebih sering. Demi apa sih? Sumpah aku baru tahu loh sedikit itu fotonya.
Tapi jujur aku juga kalau bisa disuruh pikir kayak gimana cara awal dekat sama Levi itu gimana, aku juga lupa sumpah. Pokoknya untung aku sempat bikin video TikTok sama dia yang kita saling ngasih handcraft apa sih, bracelet itu loh yang kita bikin pakai itu apa sih, kayak hiasan-hiasan, tahu kan itu kan ya, itu untung ada gitu. Kalau nggak aku jujur saya juga lupa kenapa bisa ngobrol sama dia. Ya gitulah ya, kan udah lama banget kan ya, lagi tuh setelah itu kayak foto kita dikit banget. Ya udah, sorry guys, sorry. Ya kan, ya aku dipikir-pikir lagi kayaknya susah ya nemuin foto aku sama gender pasangannya nggak sih. Sama Nina juga ada sih kok, sama Nina. Sama Nala juga menurut aku jarang ada sumpah, ya nggak sih. Sama Nala, kalau Erin kayaknya banyak deh. Kalau Erin iya kalau Erin kayak menurut aku banyak. Tapi kayak yang lain tuh kayak dikit juga. Sama Kimi kan, kapan aku foto sama Kimi? Wah, aku kayak sumpah aku sering banget duduk di sebelah dia. Kemarin pas perjalanan off air aku duduk di sebelah dia, literally sebelahnya dia. Terus kita ngobrol. Sudah kita ngobrol terus kita kayak nggak buka HP. Tuh kan, sama Ripka sumpah. Aku tuh kayak karena kebanyakan ngobrol gitu loh sama mereka, jadi kayak nggak inget, kayak nggak kepikiran buat foto aja, karena ya udah yang penting aku udah bareng mereka, aku udah menghabiskan waktu sama mereka, buat aku udah cukup. Karena yang ngejalanin aku gitu, jadi aku ngerasa kayak ya udah cukup kita aja gitu. Aku menikmati setiap waktunya gitu loh bersama mereka, jadi kayak that's enough for me. Ya kan, kayak gitu nggak sih kalau sama temen deket kalian? Maksudnya kayak saking deketnya kalian, kalau misalnya bisa dan sempet untuk ngobrol, pasti kalian lebih fokus untuk ngobrol gitu. Jadi kayak ya menghabiskan waktu kalian untuk ngobrol aja, karena belum tentu di saat-saat yang lain kalian bisa ngobrol selama ini gitu. Ya gak sih? Kalau foto aku sama Levi harus crop Nala demi apa sih? Biasanya ada Nala. Lucu banget lagi. Lucu. Sama Trisha juga ya, iya lagi kayak dikit. Sama Nala aja. Kacau deh. Bentar, tadi aku sekolah. Ya gitulah pokoknya lah. Ya begitu. Tapi ya gitulah guys, semoga nanti aku ada waktu untuk kayak live bareng mereka lagi ya. Kalian bisa mengambil momen dari situ, karena pasti lebih banyak kan kalau bisa lagi live bareng. Sama foto dua sama ya, fine. Aku akan nambah lagi kok nanti. Nah, Magic 4 itu kapan? Ya. Mereka lagi. Terima kasih Z. Terima kasih, kamu udah pulang kah? Thank you ya. Hai juga. Nambah apa maksudnya?
Terima kasih Kak Rehan. Kata Erin mau collab. Hah? Dia lagi live kan sekarang Erin? Aku kangen banget sama Erin sumpah. Kita kalau latihan tuh selalu bareng, apalagi latihan setlist. Terima kasih Pak De, Mas Batangnya, ditunggu. Apa namanya? Ituan kupu-kupunya. Kan setim. Iya sih. Iya sih. Aku juga kangen sama Erin, kamu mah kangen semua. Kalau jangan sama Levi buat vlog ya. Diusahakan ya, soalnya kita foto aja jarang. Tapi aku usahakan ya. Jujur, aku tuh beberapa kali bikin vlog guys, tapi kayak berhenti tengah jalan. Jadi kayak bener-bener, maksudnya bukan aku berhenti tengah jalan, tapi kayak video tuh berhenti di tengah-tengah dan kayak belum beres gitu loh. Jadi kayak gitu. Iya, lupa kalau nge-vlog, benar, adalah benar, lupa kalau nge-vlog. Vlog isi timelapse ngobrol. Disambung aja semua, disambung dari kayak aku selalu ada opening. Terus kedua perjalanan menuju eventnya atau menuju kegiatannya. Terus pas sudah sampai aku masih videoin. Pas lagi siap-siap aku udah nggak videoin, pas lagi perform aku nggak videoin, pas pulang udah gak ada. Jadi kayak udah berhenti sampai nyampe tempatnya aja udah, sampai tempat kumpul kita udah. Kan bayangin coba sampai situ apa yang mau kalian lihat guys. Aduh. Iya bro, bener-bener lupa. Ya udah nggak heran ya, udah deh, maafin deh. Ya gimana ya? Tapi nanti boleh sih kapan-kapan kalau misalnya aku ingat untuk bikin vlog, kalau misalnya jalan-jalan sama Gen 12. Kalau ingat. Jujur, ini sudah sejumlah orang yang sama pas waktu aku terakhir kali live. Terima kasih loh. Aku tak yakin dengan ingatanmu. Yakin dulu aja. Aku pernah sama Levi next ya kalau misalnya kita kayak lagi ada waktu buat selama kegiatan. Maksudnya ada waktu sebelum mulai kegiatan, sesudahnya, yes gitu. Karena pas waktu itu, pas kita lagi latihan, udahannya kita bikin TikTok. Kalau misal waktu itu kemarin banget, yang bukan kemarin sih, tapi kayak kemarin lagi, sebelum mulai kita malah kayak nonton bareng. Bukan, kita nonton di ininya Levi sih, di HP-nya kalau nggak salah ya, tapi sama Ripka juga. Jadi kita nonton. Ya gini-gini ya. Sumpah ya, ada yang ngetawain aku gara-gara aku kayak gini. Gak boleh gitu dong. Itu aku di sebelah Ripka, aku harus ikut semangat seperti Ripka. Terus ada yang kayak bilang celana aku kepanjangan. Ya udah, emang kenapa? Jadi makin lucu tingkahnya, iya kan? Yang lucu tuh Ripka. Jangan gituin aku dong, aku marah banget. Soalnya ngasih tahu aku tuh, aku lupa Kimi apa Ripka gitu yang kasih tahu aku. Ada yang komen katanya ada lucu banget kayak gini-gini. So aku lihat terus udahannya aku cari itu komen. Parah banget sumpah. Itu aku nunduk biar kelihatan yang di belakang. Kenapa malah dibilang ngapain nunduk? Ya, itu rasa manusiawi, guys. Itu biar bisa masuk ke frame-nya, terus yang belakang juga tetap kelihatan. Itu tuh saya berpikir kalau dengan logis itu.
Kalau kayak gitu jadi ruang saya untuk bergerak tuh dikit, jadi nggak bisa gerak dengan semuanya lah pokoknya. Kayak janggal gitu, nggak janggal loh, langsung diterima. Oke, thank you. Karena kenapa auto gerak gitu nggak tahu lagi. Itu biar kalian kayak bisa melihat loh, harusnya tuh kayak gini, bukan seperti yang ada di video. Kenapa nggak jongkok aja? Itu aku nunduk aja digituin, apalagi kalau aku jongkok, coba, nggak masuk akal. Dia lagi muscle memory. Tambahan itu enggak, banyak banget yang nonton. Ini para Yeping Enjoyers, hi guys. Kayak ada beberapa yang melewatkan sesi tumpengan, tapi tadi kita udah tumpengan guys. Tapi kayak gak apa-apa, kalian bisa lihat di klipnya nanti ya. Hai, tumpengan lagi, tumpengan yang bisa berkali-kali ya. Maksudnya pakai tumpeng yang sama enggak nggak sih? I don't know. Tumpengan bagus kok. I know. Ketinggalannya, it's okay. Masih ada sih tumpengnya sebenarnya, cetak lagi aja. Tadi yang bagian yang udah aku potong aku kasih Harley. Gimana ya? Agak telat gitu sih. Tapi kayak udah gak sih? Kalian kangen sama Magic 4? Ini Magic 4 kalian tahu gara-gara Naila ya? Kayak gak ada yang tahu deh harusnya. Tapi kan Nina juga pernah kasih tahu sih di PM. Tapi pasti kalian tahu gara-gara Naila kan? Aku pasti tahu gara-gara Naila ini. I know. Aku lihat juga klipnya soalnya. Kalau lagi, iya kan. Kamu rajin lihat Clipper ya? Masalahnya itu lewat mulu di aku, bukan aku yang rajin sumpah. Jadi emang beberapa kali kayak gak cuman Gen 12 aja sih, beberapa kayak member yang lain live juga kadang lewat di tempat aku. Tuh, percaya deh. Tapi aku seneng tau ngeliatin klip-klip kalian, kayak seru aja. Kalian notice beberapa hal yang aku kayak bahkan kayak aku aja nggak notice aku kayak gitu. Kayak nggak cuman di live doang, misalnya kayak lagi bikin TikTok bareng terus kayak ada yang notice gitu. Jadi kayak lucu aja, kayak belum tentu semua orang notice kalian yang kayak ngasih tunjuk dan orang-orang jadi kayak ikutan notice gitu. Seru. Yes, terima kasih. Suka JKT gara-gara Clipper. Oh iya, karena ada momen-momen lucu yang di klip ya. Jadi kayak, oh JKT lucu ya, gitu ya. Iya, masuk akal sih. Bener-bener. Aku juga kok, kalau misalnya kayak ngikutin anime gitu, kayak menurut aku kayak nggak tertarik buat nyari anime lagi kan sebenarnya. Tapi tiba-tiba ada klip kayak anime baru yang aku kayak belum tahu juga itu anime apaan. Terus pas aku cari ternyata ini emang anime baru. Terus mereka kayak ngeklip scene yang seru. Terus kayak ternyata seru gitu. Masuk akal. Jadi cuma nonton klipnya doang. Iya. Iya. Aku nggak berniat nonton lagi soalnya, jadi aku cuma nonton klipnya aja. Buat yang TikTok lagi nanti deh. Singkat jelas sih ya lagi. Ya gimana dong? Tuh baca di Wibu, astaga. Ya kan, jujur mempersingkat waktu di 24 jam yang mulai tidak cukup ini adalah benar. Terima kasih untuk para kakak-kakak Clipper di luar sana karena mempersingkat waktu ya. Wow, semoga kalian diberi berkah. Sudah menghabiskan waktu untuk kami menghemat waktu. Tapi tetap aja sih, kalau misalnya scroll TikTok tuh nggak mungkin kan kalian cuma 10 menit. Amin. Ih, banyak dong Clipper di sini. Hai guys.
Kan sedang menunggu momen aku untuk ini kah, nunggu momen. Nunggu kamu ngomong lucu yang nunggu kamu ngomong yang lucu tapi kamu lucu terus. Jangan gitu. Suaramu bindeng, iya kan? Aku sedikit pilek. Mungkin ini penyebab aku kenapa aku menjadi sangat bersemangat hari ini. Aneh ya, tapi itu make sense kok. Iya. Soalnya jadi banyak gerakan tambahan ya. Yes. Yes. Oh my god, hot man. Lemes mulu enggak. BTW, aku sama udah makin jago loh masak, BTW banget. Nanti kapan-kapan kita live masak ya. Aku pengen menunjukkan skill masak saya sudah sangat meningkat ini. Kapan live lagi? Hey, ini di end aja belum, udah mikirin kapan live lagi, maksudnya apa loh? Masak air, ya. Aku masak teh, kopi, terus masak susu, masak bihunku mungkin nanti. Ya. Besok enggak besok juga. Paling cepet 29 hari lagi nih, Mak. Aduh, kamu tuh kangen nge-clip aku ya? Nggak bercanda sumpah, Kak. Enggak, kayaknya nggak mungkin 29 hari juga. Mungkin 28 plus 23 jam ke depan mungkin. Maybe. I don't know. Sekarang aja live masak tidak bisa, Besti. Saya belum menyiapkan bahan masakannya. Bekok bihunku. Apa? Bisutel. Masak sama Nana berada yang tuh pagi. Parah banget, sumpah. Di situ ada ekonya gitu loh. Aku tuh kalau masak biasa aku tuh kalau masak gak bisa ini kalian guys, apa namanya, baca komen kalian mau. Aku tuh kayak mikirin itu doang sebenarnya. Kalau misalnya aku masak tuh aku gak bisa baca komen kalian. Jadi kemirip. Jadi inget ini. Kayak udah lihat belum yang di PM? Itu lucu banget sumpah yang aku challenge sama Naila. So funny. Terima kasih Kak dan mas potongnya. Arigatou gozaimasu. Ini sebenarnya ini Kadarox bukan sih? Kalau iya, aku sudah melihat konten kakak. So cool. Revisi. Itu dia FYP siapa maksudnya? Terima kasih Zed. Arigatou gozaimasu. Kasian Naila aja. Ya, aku kasian guys, sampai akhirnya aku ngulang sweetnya sampai dia yang menang aja gitu. Oh, idenya aku nyari enggak sih, di TikTok sempat lewat terus kayak, nah kita bikin yuk gitu. Sekarang bikin deh. Kok bisa orang Jepang kalah jantung? Nih ya, misalnya aku main congklak sama Naila. Kalian pikir emang aku sudah tentu bakal menang? Nggak juga kan, belum tentu saya menang. Nggak ada tuh janken berarti orang Jepang menang.
Iya lagi aku lebih Jepang daripada orang Jepang. I know. Kan udah aku bilang tadi pas aku ngomong Aralive no Yoru aja tuh udah Jepang banget. Jepang banget. Parah. Ya. I know. Jepang itu. Yes, arigatou gozaimashita. Nih. Kone sih. Salah bahasa. Sorry. Lupa setting translatannya beda. Sorry. Si Jepang tuh sorry, emang bisa banyak bahasa orangnya. Google Translate kalah sama aku tau, asal kalian tahu. Ini Jepang geser ke sana tuh sebelah sana dikit. Yap. Kamu ngalahin semuanya ya? Enggak. Aku tetap low profile aja. Aku nggak bisa. Aku mengakui kalau misal aku tuh nggak bisa semuanya. Karena aku makhluk yang terbatas. Aku ciptaan Tuhan yang terbatas. Kita punya batasan sebagai manusia kok. Oke, ini keren. I know. Ya. I know. Keren kan? Udah. Masalahnya nyampe banget sih jujur. Thanks. Berarti kalian sudah merasakan kan? Itu tuh pas kalian udah merasakan kayak nyebelin banget sih orang kayak gitu tuh, berarti auranya tuh udah mulai kayak sampai ke kalian, sudah menuju ke kalian. Aura Yeping Enjoyers-nya, oke? Kalian tahan aja dulu. Sebentar lagi akan sampai sepenuhnya kalian. Ya. Ini apa ya? Lama juga dialognya. Aura jago bahasa Jepangnya. Nggak tahan aku emosian. Jangan gitu dong. Kita harus sabar. Oh iya kan ya, tiap piringnya ya. Sorry. Aku juga bingung mau taruh kemana guys. Jauh lagi, ntar lama lagi aku malas. Mau juga sabar di sini. Pang katanya kangen aku live ya. Ini aku live loh, kok kalian malah kayak gitu? Jangan gitu dong. Jangan. Tunggu. Aku mau bantal. Tumpah nggak ya nih? Nggak lah ya. Biar aku bisa melihat komen dengan jelas. Taruh di lantai. Sumpah ya, terakhir kali aku naruh sesuatu di lantai pas aku lagi live kayak gini, itu barang ketendang sama aku, jadi kayak aku I don't think so. Ya tolong Harley. Coba siapa yang lebih nyebelin, aku atau kalian? Coba dipikirkan dengan logis ya. Coba dipikirkan secara logis. Siapa yang lebih nyebelin kalau misalnya ngomong kayak gitu? Ya gini rasanya. Kamu. Ya I know. Jangan ngaku gitu dong. Ada aja kalau jalan suka orang, sumpah ya, ini haters number one Harley kayaknya dia deh. Beliau ini haters number one Harley. Gak ada yang lebih gak ada yang hate Harley segitunya. Parah sih. Padahal kamu pernah nge-clip Harley gak sih? Harley tuh baik guys, kan harus tahu Harley itu yang menemani. Nih ya, sebelum adanya Yeping Enjoyers ya, coba kalian pikirkan, dari semua live, kapan Harley itu gak pernah ada?
ya maksudnya pernah nggak ada, cuma dia selalu ada di sebelah aku gitu, dia selalu menemani, dia masih satu rumah sama aku, dia selalu ada. Beda, kayak harus menghargai Harley, dia yang selalu ada loh, dia yang membangun, dia yang membantu live ini menjadi adanya Yapping Enjoyers juga guys. Dia salah satu foundernya. Ya lagi ada dan dikeluarkan, bener banget. Harley aku keluarin guys, gara-gara dia basic tadi, jadi aku agak keluarin di kamar aku gitu, karena dia kayak jangan nge-hate Harley, kan udah dibilang kalau Yapping Enjoyers tuh harus positif. Aku ngomong loh tadi pas tumpengan, ini kemana sih kalian pas aku tumpengan? Iya lagi dog shaming, parah banget sih. Gian ke dogi yang lain gak gitu, gian ke doginya Delin, Olin gak gitu, parah banget sih. Sangat jahat, I don't like. Harley nakal nggak? Enggak. Siapa yang bilang Harley nakal? Harley nggak nakal sama sekali. Tidak fantas. Kangen Lucia Turbo. Nanti kapan kalau ke Bali aku bawa Turbo lagi ya. Aku kangen banget deh main sama Turbo di pantai. Kan kebayang gak sih guys kalau misalnya aku bawa Turbo ke ini, ke FX. Aku gak kebayang sih jujur. Itu ya pas zaman aku bawa Turbo ya, itu zaman dimana kayak aku masih belum inget map FX deh, kayak aku belum mengenal semua lantai FX deh kayaknya pas itu. Jujur iya awal banget sumpah, aku bener-bener kayak di situ kayak aku masih belum inget mapnya beneran deh, kayak aku masih kayak belum menyusuri semua lantai gitu, kayak mungkin baru beberapa doang yang aku susurin, maybe ya. Terus udah hafal lah ya kali. Kawan ponian next. Aku suka ponian pas show doang sih, kalau nggak pas foto-foto kayak aku suka. Pas CB apa? Kyo mah lucu. Maksud kalian Harley nggak lucu? Maksud kalian Harley nggak lucu? Wah, Harley tersinggung sih guys. Ini Harley tersinggung banget sih. Harley sangat tersinggung. Nanti kalau misalnya aku tiba-tiba live lagi next terus ada suara dogi yang berisik, itu Harley lagi mengeluarkan isi hatinya guys. Untung Harley udah keluarin, kalau dia bisa nangis, ntar dia nggak mau makan. Ntar kalau dia kenapa-napa, kalian mau tanggung jawab. Harley itu bisa mendengar loh. Harley itu punya perasaan juga. Kalian nih tidak mengdogikan dogi ya. Kalian harusnya mendogikan dogi, tapi kalian tidak gitu. Mendogikan dogi ya, memanusiakan manusia, kan dia bukan manusia, jadi mendogikan dogi lah. Sedih itu. Harus sedih itu. Kayak aku ngerti sih perasaan Harley sih. Dia pasti abis ini gak mau makan, dikasih makanan yang dia paling suka pun dia pasti gak mau. Kan gak boleh gitu sama Harley guys. Iya kan. Tuh makasih admin. Tuh admin aja kayak kalian nih gimana sih? Nah langsung dia, we love you Harley, we love you Harley. Ini kayak aja min satu-satu.
Ini kayak semua. Ini kalau bisa di-kick kayaknya dari 21.000 ya. Yang bertahan di sini kayak cuma 100 orang doang, termasuk admin yang masih sayang Harley. Sumpah. Enggak 100 gara kalian pasti di semua sama admin. Dan dari 100 itu cuma 10 orang yang masuk ke top gifters. Ya udah, kita baca top gifter. Nomor 10 ada Kak Happy S, terima kasih banyak kan. Nomor 9 ada Kak Nafila, terima kasih banyak kan. Nomor 8 ada Pak D, terima kasih banyak Pak D. Nomor 7 ada Kak Anissa, terima kasih banyak kan. Nomor 6 ada Kak Rehan, terima kasih banyak kan. Nomor 5 ada Kak Winanda, terima kasih banyak kan. Nomor 4 ada Kak Deren, terima kasih banyak kan. Nomor 3 ada Z, terima kasih banyak Z. Nomor 2 ada Kak Seiko, terima kasih banyak. Nomor 1 ada Kak Bayo, terima kasih banyak Kak Bayo. Oke. La 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 la. Terima kasih ya, bye. Makanya sayang Harley, oke? Oke, bye. Jangan lupa makan malam nanti. Hati-hati juga di jalan pulang ya guys, bye. Bye. Jangan lupa untuk sayang sama Harley. Bye bye.